Polemik dugaan ijazah palsu hingga wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya angkat suara. Ia merasa ada agenda politik besar yang sengaja digerakkan untuk merusak reputasi dirinya dan keluarganya di panggung politik nasional. Menurut Jokowi, rangkaian isu ini bukan sekedar dinamika biasa, melainkan bagian dari skenario terstruktur yang bertujuan menurunkan citra dan pengaruh politik keluarganya. Benarkah ada kekuatan politik besar yang sedang menyusun langkah sistematis untuk melemahkan Jokowi dan Gibran? Tim TV One mengabarkan. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Pemirsa, Presiden RI ke-7 Joko Widodo akhirnya angkat suara terkait banyaknya isu ijazah palsu, isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Apakah memang benar perasaan Pak Jokowi ini ada agenda besar di baliknya? Kita akan bahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Ahmad Kozinudin, Tim Advokasi Kriminalisasi dan Akademisi. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Ya. Sehat ya. Kemudian Siap, juga ada Bang Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat pagi, Bang Freddy. Selamat pagi. Tidak lain tidak bukan, dan juga Mas Adi Praitno, analis politik UIN Jakarta. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Rati. Sehat ya. Saya mau ke Bang Freddy dulu. Kalau boleh menelisik dikit kebatinan dari Pak Jokowi, apa sih yang akhirnya membuat Pak Jokowi ini melontarkan ada agenda besar? Karena gini Bang, kalau nantinya pemirsa atau masyarakat ini tidak menangkap secara utuh maksudnya siapa dan apa, ini bisa jadi blunder loh. Blunder kenapa? Sebetulnya itu pernyataan biasa aja dari seorang politisi menurut saya. Ya, tetapi tidak dari RI 7 dong, RI. Ya, dalam arti ini kan agenda besar apa untuk menjatuhkan dirinya? Konteksnya kan ketika Pak Jokowi menyatakan itu, ya berarti dia situ seorang politisi. Memang sudah pasti ada kepentingannya menyatakan itu. Tapi kita kan memang melihat faktanya, ya beberapa bulan terakhir ini bahkan jauh sebelumnya hingga saat ini memang banyak sekali isu-isu yang menyerang Pak Jokowi. Yang dia sebut ada dua itu memang itu yang lagi hangat sekarang, ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Dan kita juga sering lihat di publik, ya orang-orang yang aktif ya menggunakan isu itu orangnya itu aja. Ya misalnya ijazah palsu, ya Roy Suryo, misalnya Dr. Tifa. Nah, ketika di pemakzulan juga itu juga, ya kemudian ketika ijazah palsu agak down, nah yang ini dukung yang ini. Jadi itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kenapa dia sebut dua isu itu yang paling hangat. Nah tetapi kan banyak ya, Bobi aja diserang, orangnya itu juga. Ya. Berarti ini berdasar ya Bang ya, bukan cuma dugaan ya? Sangat berdasar. Semakin banyak isu negatif yang dilontarkan menyerang Pak Jokowi dan keluarga, maka posisi politik Pak Jokowi akan semakin rentan, baik terhadap lawan politik, ya kelompok kepentingan, termasuk faksi yang hari ini satu koalisi misalnya. Mereka ini bisa berpikiran, waduh Pak Jokowi ini sebaiknya kita jauhi dulu kan kalau misalnya satu koalisi. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah tujuannya memang untuk menggerus kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi, sehingga targetnya pasti target menengah ataupun target jangka panjang 2029. Karena per hari ini Pak Jokowi masih sangat relevan dalam posisi politik di Indonesia, masih sangat kuat pengaruhnya, walaupun survei indikator sudah menurun tetapi masih sangat kuat. Dan inilah lawan politiknya, kelompok kepentingan yang pada saat kemarin Pilpres dan
sebelum-sebelumnya berbeda dengan Pak Jokowi tidak mau melihat ini. Ya, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di 2024 kemarin beserta koalisinya berhasil memenangkan pertarungan, dan kalau ini masih kuat, maka kelompok yang ini yang terus memainkan isu ini tidak akan mempunyai kesempatan untuk bisa menang di 2029. Itu yang saya lihat. Anda berarti melihat juga nantinya ada efek dengan pemerintahan Prabowo Subianto, kan keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi. Sudah pasti. Makanya saya bilang tadi ya, ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini dipisah atau berhasil diadu domba, maka otomatis pemerintahan Pak Prabowo itu akan melemah. Dan ketika ini melemah, maka kelompok-kelompok ini mempunyai kesempatan untuk menghantam terus pemerintahan Pak Prabowo. Kita coba tanya, benar orkestrasi dari pihak Anda nih nantinya untuk memecah belah atau membuat reputasi dari Joko Widodo ini turun? Ya, saya berikan dua perspektif ya, bismillahirrahmanirrahim, perspektif hukum dan politik. Saya mengawali justru dari politik meskipun saya praktisi hukum dan ada kaitannya dengan persoalan hukum yang sedang kami tangani begitu. Jadi yang pertama saya ingin katakan saudara Joko Widodo itu sebagai politisi baru pertama kali ini ya secara terbuka baper gitu loh. Bawa perasaan begitu. Jadi dalam politik itu perasaan politik itu biasa saja gitu. Tapi kalau hari ini kita lihat sampai saudara Joko Widodo mengadu kepada publik, memang ada dua perspektif yang saya baca. Pertama, tingkat serangan politik itu mungkin bagi dirinya sudah terlalu besar. Yang kedua, daya tahan dan imunitas politik itu kian menurun seiring dengan tidak ada lagi kendali kekuasaan terhadap organ-organ kekuasaan untuk bisa dikendalikan dalam rangka untuk melawan ya agitasi-agitasi politik yang hari ini banyak beredar di tengah masyarakat. Itu sekaligus menurunkan dua hal ya. Imunitas kesehatan beliau menurun, sekaligus imunitas politiknya menurun drastis. Dan ini konfirmasi bahwa memang ada masalah dari besar. Dari mana imunitas politiknya menurun drastis, Mas Ahmad? Ya kita lihat dari sisi bahwa hari ini Jokowi sampai baper kan. Nggak pernah dia bawa perasaan politik, dan perasaan politik itu biasa saja. Dia 10 tahun dikritik secara keras itu biasa saja menghadapinya. Bahkan masih guyon-guyonan, ada masalah besar, sabar gitu. Itu tapi masih bisa kan begitu. Berbeda saat itu sebagai kepala negara, sekarang sudah tidak. Nah, justru dan bahkan itu laporan polisi sudah bisa dilakukan. Justru itu dia bisa lapor, tapi laporannya tidak bisa sesingkat seperti kasus Gus Nur dan Bambang Tri, karena organ kekuasaan tidak lagi dikendalikan oleh Jokowi. Ini yang membuat dirinya baper begitu. Dan paling penting ya, kalau saya kira ada pepatah yang layak untuk diberikan kepada saudara Jokowi, itu buruk muka cermin dibelah. Artinya kalau hari ini ada orang yang ingin mendowngrade, siapa yang mau mendowngrade? Ijazah palsu misalnya, ingin mengagitasi dengan kasus ini agar lebih downgrade. Justru yang mendowngrade dalam kasus ijazah palsu dia sendiri. Kalau dia ingin menaikkan marwahnya sebagai seorang negarawan, punya jiwa kesatria, ingin menyelamatkan anak bangsa dari perseteruan akibat ijazah palsu, tunjukkan ijazahnya. Dan tidak ada loh pelanggaran hukum di negeri ini untuk menunjukkan ijazah asli kalau dia punya sikap negarawan dan ingin membangun reputasi bahwa dia memang seorang negarawan. Nah, ketika dia memilih kasus ini lewat hukum, dan panjang loh, sidangnya saja bisa 6 bulan yang saya lakukan di Solo, belum lagi ada banding, ada kasasi, berarti dia sendiri yang sengaja memasukkan kasus ini untuk mendowngrade dirinya. Kenapa? Karena orang kalau dipersoalkan secara hukum, misalkan Roy Suryo yang lainnya dianggap fitnah, pencemaran, pasti melawan lah untuk melindungi harga diri, marwahnya. Karena apa? Karena dia tidak pernah merasa melakukan pencemaran, tapi melakukan satu penelitian terhadap produk yang dia yakini ini palsu. Nah, tinggal saja kalau memang tidak palsu, mana buktinya? Tidak perlu baper sana kembali statement perasaan politik saya ini sedang ada yang ingin mendowngrade diriku dan seterusnya. Ya dia sendiri yang mendowngrade dirinya. Bang Ahmad, kita ke Mas Adi. Mas Adi, gimana ngelihatnya? Tadi ada dua statement juga dari masing-masing. Bahkan Pak Jokowi juga sempat mengatakan ada agenda besar. Kalau tadi Bang Freddy bilang ada orangnya itu-itu aja gitu. Anda ngelihatnya gimana nih Bang? Ya saya kira memang pertarungan politiknya agak sedikit bergeser. Kalau dulu memang domainnya sangat kentara hanya persoalan ijazah atau pemakzulan ya. Tapi sehari dua hari ini setelah ada pernyataan dari Pak Jokowi bahwa ada hidden agenda, ada agenda besar yang sebenarnya terselubung untuk mendowngrade dan merusak kredibilitasnya sebagai orang yang pernah memimpin negara ini. Ini kan paradigma baru. Kalau dulu kan hitam putih perspektifnya. Salah dan benar, lapor merapor, asli ataupun tidak, dan seterusnya. Hari ini sebenarnya ini akan ada muncul ke depan pertarungan-pertarungan politik, bahwa apa yang terjadi dengan Jokowi hari ini soal pemakzulan, kan sebelumnya juga soal mobil SMK dan seterusnya, ini bukan orkestrasi yang terjadi dalam waktu semalam, ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi mungkin Pak Jokowi itu merasa ini ada desain besar
bagaimana reputasi dan kredibilitas Jokowi yang mungkin selama ini dianggap mentereng oleh para pendukungnya seperti Mas Freddy dan seterusnya ini secara perlahan ingin dirusak. Tujuannya apa? Dua hal saya kira. Pertama, untuk menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi tidak seperti yang dibayangkan orang, tidak seperti yang sewah yang muncul dalam survei-survei. Orang baik, popularitasnya oke, approval ratingnya sampai Sidratul Muntaha dan seterusnya. Jadi serangan-serangan ini sepertinya ingin membalik itu semua. Nah, yang kedua, kalau memang kita mau menggunakan logikanya Bang Freddy ataupun logika Pak Jokowi, ini dikaitkan dengan kompetisi di masa yang akan datang. Karena per hari ini ada satu keyakinan bahwa Pak Jokowi itu masih sakti, magnetnya masih kuat. Jadi siapapun nanti yang diusung, siapapun nanti yang mendapatkan endorsement dari Jokowi, relatif akan kompetitif. Siapapun calonnya yang nanti akan bertanding di 2029. Apalagi kita tahu per hari ini replika politik dari Jokowi adalah Gibran. Wakil presiden yang masih muda, dan tentu saja karir politiknya nggak mungkin hanya selesai sebagai wakil presiden. Ada tahap-tahap yang mungkin difikirkan bagaimana karir politik Gibran ini sangat sustain. Dan publik juga tahu konsultan utama dari Mas Gibran itu tentu Pak Jokowi, bukan yang lain. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai konsultan Wapres hari ini, itu ngaku-ngaku aja. Konsultannya pasti Pak Jokowi. Saya hakul yakin statement, gestur, dan apapun yang dilakukan oleh Wapres hari ini, itu memang rasa Pak Jokowi, Pak. Jadi inilah yang sepertinya ingin disampaikan kepada publik. Belum selesai sampai di ijazah palsu, saling lapor, belum selesai juga isu-isu pemakzulan. Menurut Anda masih akan panjang nantinya? Pastinya akan panjang, karena kalau mau jujur ya, perdebatan soal ijazah dan pemakzulan, orang sudah mulai bosan. Jadi viewersnya, likes-nya, subscribe-nya, itu mulai agak berkurang nih, mulai berkurang. Secara perlahan mulai meredup. Misalnya ditambah dengan isu-isu blunder yang muncul di kalangan wamen, para menteri yang statement-statementnya hampir tiap hari menimbulkan kontroversi. Ketika Jokowi mengatakan ada kekuatan baru, mencoba untuk mendowngrade, mencoba untuk mendiskreditkan dan seterusnya, ini ada amunisi baru yang kemudian dimunculkan. Per hari ini algoritma yang muncul di medsos itu adalah pernyataan Pak Jokowi ini. Jadi ijazah itu di bawahnya, pemakzulan itu di bawahnya. Tapi inilah yang kemudian orang menerka-nerka. Sebenarnya betul tidak ada upaya-upaya untuk merusak. Tapi Mas Adi lebih kemana nih? Kalau misalnya kita boleh berpikir secara netizen ya, agak julid gitu ya. Lebih ke memang ini ada agenda besar yang diorkestrasi oleh pihak lain, atau memang caranya Pak Jokowi biar namanya selalu ada di media begitu, Mas? Di kita itu kompleks, Ratih ya. Politisi itu selalu memaintain apa yang selalu muncul di publik. Jangankan bully-membuli, jangankan serangan. Ini diolah sebagai sesuatu yang menjadi insentif, bisa positif dan bisa negatif. Kalau saya terus-menerus ya dibully oleh publik, saya berpikir bagaimana bulian publik itu menjadi simpati. Nah, itu dapur politisi, itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Ada influencer, ada buzzer, ada bunyi-bunyian, ada dukung-mendukung, dan itu diciptakan secara politik. Jadi jangankan politisi, saya saja berpikir bagaimana sesuatu yang negatif itu dia dibalik menjadi sesuatu yang konotasinya positif. Jadi yang terjadi hari ini bukan hanya soal lapor-melapor, bukan hanya soal hitam dan putih. Ini adalah pertarungan politik jangka panjang misalnya. Karena kalau kita hitung rata-rata secara umum, ada kecenderungan di negara kita, siapapun yang sudah tak lagi menjadi presiden, sering kok mendapatkan kritikan. Dulu Megawati setelah tak jadi presiden kan banyak diserang. Soal Indosat dan privatisasi BUMN dan terusnya. Pak SBY tak lagi jadi presiden yang diserang masalah Hambalang, masalah Senturi. Tapi saat itu kalau bicara tentang PDIP, Mega diserang, PDIP pasang badan. Saat itu kalau SBY diserang, yang pasang badan ada Partai Demokrat. Per hari ini ketika Pak Jokowi diserang, yang pasang badan itu adalah Freddy pasang badan. karena tak ada partai. Karena tak ada partai. Mungkin nanti nunggu siapa ketua umum PSI. Yang sebenarnya hasilnya sudah bisa ditebak. Oke, Bang Freddy, mungkin mau menanggapi. Ini berarti statementnya dikeluarkan di waktu yang tepat begitu ya, ketika memang tadi pembahasannya algoritmanya sudah mulai menurun begitu. Tapi mungkin dibahas usai jeda, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.